Assalamualaikum anak-anakku semua, kelas 7 siswa-siswi baru SMP Negeri 210. Kalian senang kan diterima di sekolah kita ini? Selamat menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah ya, atau MPLS. Meski dari rumah tidak apa-apa, tetap semangat dan semoga tetap selalu sehat. Perkenalkan, nama saya Ibu Munawaroh, mengajar kalian ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Selain mengajar kalian, saya juga punya tugas tambahan sebagai koordinator KOPSIS, yaitu koperasi sekolah, di mana segala kebutuhan kalian bisa terpenuhi, bisa membeli langsung di sekolah, tidak harus beli di luar. Jangan khawatir masalah harga, insya Allah murah, tidak akan melebihi harga dari luar. Nah, saya sudah memperkenalkan diri. Pepatah selalu mengatakan, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nah, biar kalian sayang sama ibu dan saya juga sayang sama kalian, karena kita adalah orang tua dan anak, maka Bu Muna memperkenalkan lewat daring. Belajar di rumah tidak apa-apa, tetap jalanlah komunikasi kita meskipun dari jauh. Yang penting hati kita selalu dekat. Cukup itu saja ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum salam sungkem. Semoga pandemi ini segera berlalu ya, biar kita bisa normal kembali dan masuk seperti biasanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, nasionalisme dan patriotisme. Disampaikan pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS daring UPTD SMP Negeri 210, tahun pelajaran 2021-2022. Munawaroh SE. Definisi bela negara. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dengan didasari rasa cinta terhadap negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa negara kita perlu dibela? 1. Karena sebagai bentuk pertahanan. Setiap warga negara wajib mempertahankan negaranya supaya kelangsungan hidup bangsanya tetap terpelihara. Yang kedua, sejarah perjuangan. Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia untuk mendirikan NKRI tanggal 17 Agustus 1945 bukan sebagai hadiah atau pemberian dari negara lain, tetapi hasil perjuangan yang panjang dan pengorbanan yang banyak, baik harta maupun nyawa, sehingga setiap warga negara wajib ikut serta membela negaranya jika negara membutuhkan kapanpun. Yang ketiga, aspek hukum yang berlaku. Warga negara wajib membela negara karena berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Siapa yang berkewajiban membela negara? Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: 1. Cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Merdeka! Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa, yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan, antar kelompok, antar pelajar, dan jadilah anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila. Ideologi kita
warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan, baik dari dalam maupun dari luar. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh, misalnya perhelatan SEA Games, para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Nah, begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga, demi mengharumkan nama bangsa. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kalau kalian sebagai pelajar, tentu bagaimana cara membuktikan bahwa kalian membela negara? Cukup belajar dengan sungguh-sungguh, itu sudah luar biasa. Jangan hanya main-main, sibuk dengan game ini itu, tapi lupa dengan tugas dan kewajibannya. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi menjadi dua, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang Calvinisme, contoh Jerman pada masa Hitler. Yang kedua, nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya dengan bangsa kita. Ada tiga hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Jadi harus mengembangkan persamaan ya, karena kita memang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Disebut juga Bhinneka Tunggal Ika. Tapi hanya karena perbedaan bukan berarti membuat kita saling membenci dan menimbulkan permusuhan. Tapi justru dengan perbedaan kita harus saling melengkapi, saling memenuhi satu sama lain. Bisa kan kita transfer ilmu gitu, transfer pengetahuan, biar kita tahu biar kita itu tahu apa yang ada dalam budaya mereka selain dari daerah kita sendiri. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi, karena kita negara yang ada di Indonesia itu lebih dari satu agama, jadi kita harus mengembangkan sikap toleransi dalam perbedaan agama, saling menghormati satu sama lain sehingga tidak ada permusuhan. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia, bahwa kita itu sama-sama merintis dari bawah setelah kita dijajah oleh negara lain. Negara kita itu termasuk negara yang kurang mampu. Kemudian bagaimana caranya kita semakin mengembangkan sehingga negara kita menjadi negara berkembang, kemudian lama-lama ayo kita maju bersama supaya negara kita menjadi negara yang maju. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah A. Sukuisme, di mana sukuisme itu menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita, sebab kalau seperti itu kita tidak akan menerima suku lain dan akan saling membenci. Yang B. Calvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Kita juga tidak boleh bersikap seperti itu. Meskipun kita bangga dengan negara kita, bukan berarti kita merendahkan dan meremehkan negara orang lain. Yang C. Ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian.
dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Waduh, jangan sampai ya kita bersikap seperti itu. Kita harus mampu berjiwa besar dan menerima perbedaan. Yang D, provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri, sehingga kita tidak bisa membuka hati kita untuk provinsi lain. Jangan sampai kita punya sikap seperti itu. Patriotisme, sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dibandingkan dengan kepentingan individu atau pribadi, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, berjiwa pembaharu, tidak pernah menyerah dan putus asa, jadi tetap semangat. Dan yang terakhir, karena Bu Muna tadi sudah menjelaskan semuanya ya, sekarang Bu Muna akan memberikan tugas untuk kalian sebagai bukti rasa cinta kalian terhadap terhadap bangsa dan negara kita, Indonesia. Silahkan rekam suara atau voice note kalian dengan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Terserah kalian mau pilih yang mana, bisa Indonesia Raya, Hari Merdeka, Satu Nusa Satu Bangsa, Pancasila, dan lain sebagainya. Kalian bebas memilih. Kalau sudah selesai, silahkan kirim ke nomor WA saya. Di sini sudah ada ya, 087 850 850 877. Jangan lupa ya, saya tunggu.